Siapa kau? Jangan khawatir tentang siapa aku dulu. Pasin masih bernapas. Para dokter terbaik di negara ini sudah menyerah. Qi Wan dan tunangan Jian Feng. Kau hanya bocah ingusan, jangan membuat masalah di sini. Aku bisa menyembuhkannya. Tapi kamu harus menyetujui satu syarat dariku. Jangan buang waktu kami. Minggir. Ayah, biarkan saja dia mencoba. Bagaimana jika dia benar-benar bisa menyelamatkan nenek? Apa kondisi Anda? Aku Yin Feng, penerus keluarga Ye. Ini adalah kontrak pernikahan antara kamu dan aku. Keluarga Ye telah dimusnahkan, bagaimana mungkin masih ada penerus? Bahkan jika ada penerus, keluarga Ye telah dimusnahkan. Keluarga yang hancur, seperti milikmu, masih ingin putriku menikahimu. Penjaga. Tunggu. Bisakah Anda benar-benar menyembuhkan nenek? Bagaimana jika Anda tidak bisa menyembuhkannya? Kalau begitu aku akan segera pergi dan tidak akan pernah menyebut kontrak pernikahan itu lagi. Kalau begitu silakan coba. Baiklah. Tunggu. Sepupu, apa maksudnya ini? Nenek sudah tiada, jangan biarkan dia merusak jenazah lebih jauh. Biarkan nenek beristirahat dengan tenang lebih cepat. Ini hanya menusukkan beberapa jarum. Bagaimana itu bisa merusak jenazah? Jika aku bilang tidak, maka itu tidak. Kau pembohong, cepat pergi. Bagaimana jika aku bersikeras untuk tetap tinggal? Kalau begitu, aku akan memukulmu keluar. Kenapa aku merasa kamu tidak ingin nyonya tua keluarga Kipule? Omong kosong. Semua dokter terkenal yang merawat nenek ditemukan olehku. Mengapa aku tidak menginginkannya? Kalau begitu biarkan aku menusukkan beberapa jarum. Ini hanya beberapa bekas jarum. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana penipu sepertimu menghidupkan kembali seseorang. Tunggu dan lihat. Bagaimana ini mungkin? Mama, kau sudah bangun. Mama, kau sudah bangun. Itu luar biasa. Mama, Orang ini masih bernapas, namun kamu bersikeras dia tidak bisa diselamatkan. Apa niatmu? aku. Pasin sudah sadar kembali. Nona Ki, tolong hormati kontrak pernikahan dan nikahi aku segera. Apakah Nona Ki berniat memutuskan pertunangan? Terima kasih Dr. Dewaye, karena telah menyelamatkan hidupku. Ini 1 juta. Tolong terimalah. Aku tidak mau uang. Aku hanya ingin menikahi Wan Ran secepat mungkin. Aku sudah memberikan kontrak pernikahanku kepada Wan Ran. Pernikahan itu tidak mendesak. Jika Anda tidak bisa meminumnya, jangan. The film was translated and Wanda. narrated by M Media. Keluarga Ye telah mengalami bencana besar. Memaksamu menikahiku saat ini. Benar-benar menempatkanmu dalam posisi sulit. Tapi, aku benar-benar membutuhkan keluarga Ki. Anda harus istirahat yang baik. Kita bisa membahas pernikahan nanti. Tidak ada siapa-siapa di tempat tidur. Sepertinya dia kabur. Katakan padaku siapa yang mengirimmu. Apakah begini cara keluarga Kimu memperlakukan dermawan penyelamat hidup? Siapa yang begitu berani? Siapa yang berani menyentuh dermawan penyelamat hidupku? Nenek keluarga Ye sudah merosot. Jika Wan Ran menikahinya sekarang, dia hanya akan menderita.
Bahkan keluarga Ki akan terlibat. Untuk menjadi begitu tercela, bukankah orang-orang akan mengejar kita karena ini? Bagaimanapun juga aku tidak peduli. Wanran harus menikahiku. Akulah yang memiliki kontrak pernikahannya. Apakah kamu tidak punya malu? Ye Feng lupakan tentang kehidupan ini. Kau tidak akan menikahi Wanran di kehidupan selanjutnya juga. Bagaimana kalau begini? Selain pernikahan kau bisa meminta apapun yang kau inginkan. Aku tidak menginginkan apapun kecuali Wanran. Kau bajingan tidak tahu berterima kasih. Kau harus menimbang berapa banyak nyawa yang kau miliki untuk melawanku. Bagaimana kalau begini? Mari kita bersaing secara adil. Kita akan menetapkan periode 3 bulan. Biarkan Wanran memutuskan sendiri siapa yang ingin dinikahinya. Benarkah itu? Tentu saja. Seseorang yang seluruh keluarganya dimusnahkan, takut sudah terlambat untuk membatalkan pertunangan. Dan dia masih ingin memilih sendiri. Bahkan orang bodoh pun akan memilih Tuan Muda Ki. Bahkan jika dia memiliki beberapa keterampilan medis, dia hanya seorang dukun keliling yang mencoba mencari nafkah. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan keluarga-keluarga besar di Lingqiang? Lagi pula Qi Shilun adalah Tuan Muda ibu kota. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana sampah yang telah menjadi pengemis bersaing denganku. Wanran dalam 3 bulan. Jika aku tidak bisa membuatmu jatuh cinta padaku dengan sukarela, pertunangan akan batal dan aku akan meninggalkan Lingqiang secara permanen. Sebaliknya, jika aku berhasil, maka semua kekuasaan keluarga Qi akan berada di bawah kendaliku. Bagus. Kalau begitu biarkan semua orang mengingat kata-kata yang diucapkan hari ini. Selamat tinggal. Adik kecil, masuklah ke kamarku, aku ingin perawatan. Oke. Masuklah. Penyakit mendesak apa yang kamu miliki? Bagaimana kau mengobati kesepian kamar seorang gadis? Aku tidak pernah menyangka wanita-wanita di bawah gunung begitu terbuka. Untungnya aku masih punya cara untuk membela diri. Tidak, aku adalah pemuda berprinsip. Adik kecil, kau terlihat cukup tampan. Sepertinya kau masih perjaka. Biarkan kakak perempuan mengajarimu dan alami hal paling membahagiakan di dunia. Ya ampun, dia membuatku takut setengah mati. Keperawananku yang kujaga selama 20 tahun hampir saja rusak. Dokter Dewa berspesialisasi dalam mengobati penyakit. Ayah ingin menggunakan pernikahan ini agar keluarga Qi membantu menyelidiki pelakunya dan memulihkan keluarga Ye. Dia tidak tahu keluarga Qi itu licik dan tidak setia. Di Lingqiang aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Jika aku bertemu denganmu di surga, akankah kau masih mengingatku? Jika aku bersatu kembali denganmu di surga, bisakah kita tetap seperti dulu? Jangan melompat. Ya ampun. Mungkinkah dia nona muda tertua dari keluarga Li? Tua. Racun-racun di tubuh nona muda telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Kalian semua orang tidak berguna. Penyakit Xiwen telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Kau selalu bilang kau punya solusi, kau punya solusi. Lebih dari 10 tahun telah berlalu. Mana solusinya? Tuan Li. Bolehkah aku mencoba? Mungkin aku bisa menyembuhkan penyakit nona muda itu. Kau. Apakah kau punya izin praktik medis? Kami semua adalah ahli dari rumah sakit besar di seluruh negeri. Bahkan kami tidak berdaya. Kamu bahkan tidak punya izin medis. Dan kamu ingin mengobati penyakitnya. Cepat pergi sana. Diam. Kalian memang punya izin medis. Tapi apakah kalian sudah menyembuhkan penyakit Xiwen? Tua. Penyakit nona muda ini hanya ada beberapa kasus di seluruh dunia. Terima kasih Tuan Muda sudah menyelamatkan nyawanya. Bolehkah saya tahu nama Anda yang terhormat? The film was Namaku Yu Feng. translated and Tuan Li, narrated bolehkah by aku M bertanya? Media.
Apakah wajah nona muda itu biasanya gatal tak tertahankan? Tapi ketika penyakitnya kambuh, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, seolah-olah jutaan serangga beracun mencabik-cabik dan menggigitnya. Apakah ini benar atau tidak? Ya, karena kamu memahami situasinya dengan sangat detail. Kamu pasti bisa menyembuhkan penyakitnya kan? Tuan tolong jangan percaya padanya. Penyakit nona muda bukan rahasia. Seluruh Linceng tahu tentang penyakit ini. Bahkan jika dia memahami ini itu tidak berarti apa-apa. Kamu benar-benar pandai berpura-pura. Cepat pergi dan jangan mempermalukan dirimu di sini. Jika kamu bisa menyembuhkan penyakit nona muda, kami akan secara terbuka mengakui kamu sebagai guru kami. Berhenti bicara kalian semua. Jika kamu punya kemampuan sembuhkan penyakit nona muda. Jika kamu tidak punya kemampuan, diamlah. Ayah, Putriku, bagaimana kabarmu? bukankah aku sudah mati? Anakku sayang. Kamu sama sekali tidak bisa melakukan ini. Kamu mengambil nyawa ayahmu. Aku jatuh dari gedung setinggi itu dan bahkan tidak mati. Nah, pemuda ini menyelamatkanmu. Dia adalah dermawan penyelamat hidup kita. Mengapa kau menyelamatkanku? Menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Saya melihat pada saat itu. Langsung saja. Saya kebetulan lewat dan menyelamatkan Anda begitu saja. Kau jalani jalanmu, aku melompat dari gedung kuku. Kita urus urusan kita masing-masing, mengapa kau menyelamatkanku? Jika kau jelek, menderita rasa sakit yang menyiksa setiap tengah malam, meminum setiap obat pahit di dunia tanpa hasil. Katakan padaku apa arti hidup? Aku telah menderita sejak aku berusia 16 tahun, putus sekolah dan tinggal di rumah setiap hari. Tidak punya teman, tidak berkencan, tidak menikah, tidak punya anak. Aku telah hidup sendiri dalam rasa sakit dan penderitaan selama lebih dari 10 tahun. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi. Aku hanya ingin pelepasan. Saya mengerti perasaan Anda. Lebih baik hidup miskin daripada mati dengan baik. Namun pengobatan modern sangat maju. Anda akan sembuh. Sembuh? Kalau begitu lihatlah mereka. Mereka telah mengobatinya selama lebih dari 10 tahun tanpa hasil apapun. Percayalah padaku. Saya bisa menyembuhkan penyakit ini. Saya akan mengobati Anda. Dengan hak apa? Jika kau bisa menyembuhkanku, aku akan menikahimu. Saya sudah punya tunangan. Jika kamu menyembuhkan penyakit putriku, aku akan memberimu setengah dari aset keluarga Li. Itu sesuatu yang bisa saya terima. Tuan, dia hanya penipu. Kita sama sekali tidak bisa mengambil risiko ini. Tidak ada di antara kalian yang penipu. Apakah ada di antara kalian yang sudah mengajukan rencana perawatan yang efektif untuk nona muda? Tuan Li. Mohon repot-repot membawakan sember air jernih. Baiklah segera. Kemarilah. Nona Li, hati-hati. Nona Li, saya baru saja mengeluarkan gulat sutra emas Anda. Anda harus lebih banyak beristirahat. Namun Anda bersikeras mengikuti saya naik gunung. Aku hanya ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Gulat sutra emas ini yang telah menyiksaku selama lebih dari 10 tahun. Dibakar habis. Sebenarnya saya sangat penasaran, siapa sebenarnya yang menanam gu ini pada Anda? Sejauh yang saya tahu, jenis gu ini umumnya sangat sulit dipelihara. Kemungkinan besar itu adalah saingan bisnis ayahku. Aku harus secara pribadi menemukan orang ini, dan kemudian menanam gulat sutra emas pada mereka. Yi Feng, siapa ini? Li Xiwan. Putri sulung dari keluarga Li yang terkemuka. Bukankah dia sudah diracuni dan wajahnya hancur total? Racun kecil ini, saya bisa menghilangkannya dengan mudah. Seekor anjing liar yang keluarganya hancur. Kamu benar-benar berani menyombongkan diri. Mengapa bersenang-senang padahal kamu seharusnya mencari balas The dendam? film was Dendam atas translated pemusnahan and keluarga saya tidak narrated dapat by didamaikan. N Media. Saya tidak pernah melupakannya sedetik pun. Nona Li, saya dengan tulus menasihati Anda satu hal. Pria di sampingmu ini memiliki nasib buruk. Dia akan membawa bencana bagi orang lain. Aku menyukainya dan aku akan menikahinya. Apa Anda akan menikah dengannya? Ada apa, Nona Ki? Apakah tidak diizinkan? Tentu saja tidak, dia sudah bertunangan. Apakah tunangannya adalah kau? Selama bukan Nona Ki tidak masalah. Aku akan berusaha keras untuk merebut hati Ye Feng. Sayang, ayo pergi.
Cepat singkirkan Go Ulat Sutra emas itu. Selamat jalan. Sepupu, untung kamu tidak menikahi orang seperti ini. Baru 3 hari dan dia sudah jatuh cinta pada orang lain. Ayah ibu saya pasti akan menemukan pembunuhnya dan membalaskan dendam kalian. Tidak ada seorang pun di keluarga saya yang bernama Mei. Cincin siapa ini? Apakah Anda pernah melihat ini? Permisi, maaf mengganggu Anda. Apakah Anda pernah melihat ini sebelumnya? Halo. Permisi, apakah Anda pernah melihat ini sebelumnya? Ye Feng. Aku mencarimu sepanjang pagi, ternyata kau di sini. Ada apa? 10 tahun yang lalu. Seseorang merenggut nyawa seluruh keluarga saya. Meskipun Anda menderita Go Ulat Sutra emas, namun Anda memiliki kasih sayang keluarga Anda. Jauh lebih kuat dari saya. Anda menderita sakit fisik. Saya menderita sakit batin. Jangan khawatir, kau bukan anak yatim. Keluargaku adalah keluargamu. The Saya film was menemukan sebuah cincin. translated and narrated by M Media. Mei, bagaimana kalau kita pergi ke kedai teh bunga plum dan bertanya? Baik. Nyonya Yo. Seseorang mencarimu. Biarkan mereka masuk. Silakan duduk. Nyonya Yo, apakah Anda tahu ini? Itu milikku, tapi di mana kau menemukannya? Kediaman lama keluarga Ye. Mengapa cincin Anda muncul di sana? Ini adalah cincin pertunangan yang diberikan Tuan Muda Lu kepadaku. Mereka meremehkan latar belakangku dan tidak mengizinkanku menikah ke dalam keluarga mereka. Setelah itu, kami masih mempertahankan hubungan itu. Dan kemudian cincin itu hilang. Aneh sekali, mengapa cincin Anda muncul di kediaman lama keluarga Ye? Tuan Muda Lu, Anda sudah tiba. Saya paling percaya pada Anda. Anda harus memenangkan posisi ketua. Maka kita masih harus mengandalkan dukunganmu. Cincinnya sudah ditemukan, kau harus menikahiku sekarang. Berapa tahun sudah berlalu sejak masalah ini? Sudah lama sekali tidak terhitung. Kau tidak akan pernah bisa membangunkan seseorang yang berpura-pura tidur. Sama seperti kau tidak akan pernah bisa menikahi seseorang yang tidak ingin menikahimu. Konferensi pertukaran medis. Bolehkah saya bertanya, mengapa cincin ini muncul di kediaman keluarga Ye? Aku tidak tahu. Jika Anda tidak menjelaskan, dengan jelas jangan harap bisa pergi. Siapa kamu? Saya adalah keturunan keluarga Ye. Tidak mungkin. Malam itu semua anggota keluarga Ye dibunuh. Mereka semua sudah lama meninggal. Anda berada di lokasi kejadian malam itu. Kucing buta tersandung ikan goreng. Kamu tidak sengaja menyembuhkan penyakit nona muda sulung. Dan sekarang kamu pikir kamu adalah tabib dewa. Orang-orang yang datang ke sini hari ini, semuanya adalah ahli terkenal di bidang medis. Kamu seseorang yang bahkan tidak punya izin medis. Berani datang ke sini dan mempermalukan diri sendiri. Aku bilang siapa yang membiarkannya masuk. Keluar segera. Hari itu Anda berkata, jika Anda kalah taruhan, The film was translated Anda akan secara and terbuka mengakui narrated saya by sebagai M guru Media. Anda. Sekarang, mulai. Siwan. Mohon menjadi saksi. Murid-murid saya yang tidak berbakti ini akan secara terbuka mengakui guru mereka. Baiklah. 3 ahli. Aku pribadi mendengar hari itu.
Kau tidak akan menarik kembali perkataanmu kan? Masalah ini sudah tersebar di seluruh Linkyung sejak lama. Saya kira dia punya 3 kepala dan 6 lengan. Ternyata dia hanya biasa saja. Saya tidak pernah menyangka orang semudah itu menjadi tabib dewa yang begitu terampil. Saya dengar bahkan ada taruhan tentang mengakui seorang guru. Betapa menariknya. Salam guru. Ketiga orang ini semuanya adalah ahli terkenal di bidang medis. Namun Ye Feng adalah guru mereka. Untuk mengakui seorang guru seseorang harus berlutut. Hei kamu. Guru di atas. Terimalah sembah sujud muridmu. Guru di atas. Terimalah sembah sujud muridmu. Aturan sekte saya sangat ketat. Saya hanya bisa menerima Anda sebagai murid nominal. Tunggu sampai saya kembali ke gunung dan melapor kepada guru besar Anda. Barulah dapat diputuskan apakah akan menerima Anda atau tidak. Baru saja saya mendengar orang-orang berdebat. Saya ingin tahu apa yang terjadi. Mereka sedang bersiap untuk mengakui seorang guru. Pemuda ini bahkan mengatakan dia harus kembali ke sektenya untuk instruksi. Hanya mengakui seorang guru, apa hebatnya itu? Ini waktu makan siang. Semua diundang untuk bersantap. Ayo. Tuan Muda Lu. Apa yang Anda lakukan di dapur? Kamu tidak datang ke restoran. Mengapa kamu pergi ke dapur? Saya datang mencari istri saya. Apakah Anda melihat Nona sulung keluarga Ki? Apakah Ki Wanran istrimu? Tentu saja. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kami hanya bertaruh. Semuanya jangan makan dulu. Makanannya tidak bersih. Jadi apa yang harus saya lakukan? Jika saya sudah makan, saudara Yi ini adalah restoran dengan rasa terbaik di kota ini. Tidak pernah ada masalah. The film was translated Bukankah itu and terlalu khawatir? narrated by Semuanya M. jangan Media. dengarkan omong kosongnya. Semuanya makan saja. Lihat aku. Saya melihat bahwa makanan itu telah diracuni. Paling cepat dalam 3 hari atau paling lambat dalam 3 bulan. Anda akan menunjukkan gejala keracunan. Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Dasar bajingan. Jangan bicara omong kosong di sini. Anda sendiri yang paling tahu apakah saya berbicara omong kosong atau tidak. Lu Shaoquan, apakah Anda berani bersumpah bahwa Anda tidak merusak makanan itu? Mengapa saya harus bersumpah kepadamu? Kamu pikir kamu siapa? Jelas Anda tidak berani bersumpah. Dan Anda membuat alasan. Saudara Yi. Kamu bilang makanan ini sudah dicampur. Bukti apa yang kamu punya? Tentu saja saya punya bukti. Jika ada yang menunjukkan gejala keracunan dalam 3 hari, maka itu akan membuktikan bahwa apa yang saya katakan hari ini adalah benar. Kalau begitu semuanya, mari kita tunggu dan lihat. Lihat apakah ada yang keracunan dalam 3 hari. Kalau begitu, pemilihan ketua ini harus ditunda. Jadi bagaimana dengan biaya untuk 3 hari ini? Pemilihan ketua tentu saja harus ditunda. Jika tidak, jika kita memilih orang yang jahat, maka semua orang akan berada dalam bahaya besar. Selanjutnya biaya akan dibebankan kepada Nona Ki. Dia pasti tidak akan keberatan. Karena Nona Ki telah setuju. Kami hanya bisa patuh dengan hormat. Kamu sudah makan hidangan-hidangan itu. Dalam 3 hari, kamu pasti akan menunjukkan gejala keracunan. Yi Feng. Aku ingin melihatmu menunjukkan gejala keracunan dan mati. Sama sekali tidak ada bantuan. Nona Sulungki yang mulia telah sudi datang ke tempat sederhana ini. Sungguh tidak terduga. Di mana istri Anda? Bukankah Anda istri saya? Berhenti berpura-pura, di mana Li Shiwen? Dia ada di kamarnya. Mengapa Anda mencarinya di tempat saya?
Saya mencarinya untuk membahas bisnis ini masalah serius. Cepat panggil dia keluar ke sini. Pada saat itu, saya hanya membual. Anda dan Kisilun terlalu akrab. Saya tidak tahan, jadi saya tidak sengaja mengatakannya. Namun di hati saya Anda adalah istri sah saya. Saya dengar racun di wajahnya disembuhkan oleh Anda. Benar sekali. Setelah saya menggunakan akupunktur untuk mengeluarkan racun, dan memberinya lebih banyak obat untuk menutrisi kulit, agar diminum. Dia bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Tidak peduli seberapa cantik dia tetap hanya wanita berusia 30 tahun. Apa hebatnya itu? Baik atau tidaknya dia tidak ada hubungannya denganku. Bukankah dia akan menikah dengan Anda? Sudah kubilang kamu adalah istriku. Jangan bicara omong kosong. Apakah sepupumu sudah pergi? Dia ada urusan di ibu kota, jadi dia pergi kemarin. Aku harap dia tidak pernah kembali, itu akan baik untuk Lincoln. Ketua Lu. Hei Ketua Lu. Ketua Lu, apakah Anda sudah tidur? Tidak tidur di tengah malam, apa yang sedang kamu lakukan? Ketua Lu, saya tiba-tiba sakit perut. Minum obat tidak ada efeknya, tolong lihat. Mungkinkah saya sudah diracuni? Jangan bicara omong kosong. Apa yang bisa dilakukan keracunan? Ketua, saya benar-benar sakit perut dan minum obat sama sekali tidak ada efeknya. Kalau begitu mati saja. Ini, Jika kamu tidak akan mengobatinya, baiklah. Tapi mengapa memukul orang? di tengah malam seorang pria lajang dan seorang wanita lajang. Sudah pasti kalian berdua sudah tidur bersama. Jangan bicara omong kosong, saya datang mencari Nona Li. Apakah Nona Li juga ada di kamarmu? Jadi ternyata kalian semua bersenang-senang. Kami tidak bersalah. Jangan bicara kotor seperti itu. Tidak bersalah. 3 orang berbagi satu kamar. Dan di tengah malam, kamu masih berani bilang padaku, kamu tidak bersalah. Siapa yang akan percaya itu? Siapa yang bergosip di belakangku tentang apakah aku tidak bersalah atau tidak? Anjing dari keluarga yang hancur. Berani bermesraan dengan 2 wanita. Nona-nona muda kaya ini sekarang benar-benar tidak punya batasan sama sekali. Lu Xiaoquan cukup. Untuk menangkap pencuri, seseorang harus menangkapnya dengan bukti. Jika tidak ada bukti, jangan bicara omong kosong. Dari mana kamu muncul lagi? Memang 3 hidung. Bau busuk lainnya. Kami berdua datang untuk mencalonkan diri sebagai ketua. Sekarang ada yang diracun. Anda ingin mencalonkan diri sebagai ketua, bukankah? Anda harus mendetoksifikasi orang itu. Siapa yang keracunan? Mengapa saya tidak melihatnya? Aku sangat sakit. Sakit perut pasti, karena makan terlalu banyak. Ayolah. Cepatlah pergi istirahat, kita masih harus melanjutkan besok. Sudah larut, mari kita semua kembali ke kamar masing-masing dan beristirahat. Besok kita masih harus berkampanye. Semuanya. Saya benar-benar minta maaf karena memanggil kalian semua ke sini lagi sepagi ini. Alasan saya melakukan ini adalah untuk memilih ketua sedikit lebih awal. Baiklah, sekarang The mari film kita was mulai pemungutan translated suara pemilihan. and narrated by M Media. Saya ingin menambahkan 1 poin. Kalian semua harus berpikir sangat hati-hati. Jangan bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya. Kalian semua harus berpikir dengan hati-hati. Apa yang bisa dia lakukan? Aku juga bisa melakukannya. Pemilihan ketua harus adil dan jujur. Sekarang mereka sudah mulai mengancam kita. Di mana Yongyi? Kemarin dia bilang sakit perut. Bukan karena racunnya kambuh dan dia meninggalkan. Aku akan pergi memeriksa. Mereka yang akan melakukan apa saja untuk menjadi ketua. Benar-benar tidak bisa diandalkan. Aku khawatir, pada akhirnya, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Saya tahu apa yang kalian semua khawatirkan. Jangan khawatir, saya selalu memperlakukan orang-orang saya dengan sangat baik. Aku juga tidak memperlakukan orang-orangku dengan buruk. Mereka yang tidak mendukungku, aku ingat semuanya.
Kalian semua benar-benar telah kehilangan semua kemanusiaan. Orang-orang seperti kalian semua pada dasarnya tidak pantas menjadi ketua. Oh tidak, racun mereka sudah bereaksi. Nonaki juga tahu obat. Kalau begitu obati mereka. Menyebar aku akan melakukan akupunktur pada mereka. Kamu adalah praktisi tidak ortodoks. Apakah kamu punya izin medis? Kamu punya, kalau begitu obati mereka. Selama semua orang memilih saya sebagai ketua, saya secara alami akan mengulurkan tangan untuk membantu. Memang orang picik yang hanya mengejar kepentingan diri sendiri. Orang yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan detail kecil. Apa yang kamu tahu? Aku yakin semua orang sudah tahu tentang aku diracunikan. Orang yang mendetoksifikasiku adalah Ye Feng. Kami tahu tentang ini. Tapi racun padamu tidak sama dengan racun mereka. Jadi, apakah kalian semua punya pilihan lain? Kalian semua juga bisa memilihku. Aku The juga film bisa was mengobati mereka. translated and narrated by Kalian M semua Media. adalah sekumpulan rubah lisi, posisi ketua yang diperoleh melalui ancaman. Tidak cukup mulia. Racunmu ini tidak diberikan olehku. Jika aku mendetoksifikasi kalian semua, aku harus menerima keuntungan, bukan? Memang aib bagi komunitas medis. Siapapun yang tidak ingin hidup lagi, bisa mencarinya untuk pengobatan. Terlalu sulit. Jika Ye Feng mengobati mereka, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Jika kita mencari pengobatan dari mereka berdua, kita akan dikendalikan oleh orang lain. Ye Feng, tolong obati orang-orang ini terlebih dahulu agar semua orang bisa melihat hasilnya. Apakah aku masih hidup? Guru. Jadi guru yang menyelamatkan kita. Kalau begitu, mulai sekarang kita harus belajar lebih banyak lagi ilmu medis dari guru. Semuanya jangan terburu-buru. Sesuai urutan keracunan. Mari kita berbaris sesuai urutan. Obati yang terkena dampak parah terlebih dahulu, yang belum keracunan bisa menunggu. Kucing buta tersandung ikan goreng. Dia benar-benar menyembuhkan mereka. Semua yang baru saja dikatakan sudah direkamkan. Ya, Kondisimu tidak serius untuk saat ini. Ikuti saja resepnya dan minum obatnya. terima kasih tabib ilahi ya. Terima kasih tabib ilahi ya. Tetap harus guru. Ilmu medis guru kita sungguh brilian. Memiliki guru seperti ini adalah berkah yang dipupuk dari kehidupan sebelumnya. Benar sekali. Guru, tolong ajari kami metode detoksifikasi. Dengan begitu Anda tidak perlu bekerja terlalu keras lagi. Itu ide yang bagus. Benar sekali. Guru kita telah menyembuhkan begitu banyak pasien. Posisi ketua harus diberikan kepada guru. Tepat sekali, dengan guru sebagai ketua kita juga akan mendapatkan gengsi. Guru, silakan duduk-duduklah. Kalian semua curang. Itu tidak bisa dihitung. Saya setuju dengan Tuan Muda Lu. Dia bukan dari kalangan ini, hak apa yang dia miliki untuk menjadi ketua? Siapa yang menetapkan bahwa ketua harus dari bidang medis? Selama seseorang memiliki keterampilan medis yang tinggi dan etika medis yang baik, itu sudah cukup. Nona Li benar. Ketua-ketua generasi sebelumnya. Jika bukan Lucky, maka itu saya. Siapa yang memberimu hak untuk memilih orang lain? Kalian berdua. Tidak ada di antara kalian yang orang baik. Satu orang meracuni orang lain untuk menjadi ketua. Sementara yang lain mengambil kesempatan untuk mengancam. Ya, tidak ada di antara kalian yang layak menjadi ketua. Bagaimanapun aku tetap memilih guruku. Ya, kami memilih guru. Panggil polisi. Biarkan peracun menghadapi balasan mereka. Setelah menyelamatkan begitu banyak nyawa, reputasinya berkembang terlalu cepat. Itu luar biasa.
Wanran, kamu di mana? Baru saja meninggalkan asosiasi medis. Yifeng ini cukup tangguh. Dia sudah menjadi ketua asosiasi medis. Apa dia ketuanya? Bagaimana dengan Li Shaoquan? Jangan sebut nama bajingan itu lagi. Dia meracuni makanan semua orang. Semua kehormatan telah hilang. Bodoh. Mengapa Anda begitu marah? Apakah Anda mengenalnya? Tidak, saya di ibu kota. Saya bahkan belum berbicara dengannya. Saya hanya merasa dia terlalu bodoh untuk menggunakan taktik serendah itu. Peluang Lucing untuk menang sangat tinggi, dia sudah menemui jalan buntu. Saya benar-benar tidak menyangka. Rencana yang telah saya siapkan akan menguntungkan bajingan Yifeng itu. Ini adalah kasus klasik kerang dan seni berkelahi dan nelayan yang diuntungkan. Tidakkah menurutmu baik jika kita berdua menjadi ketua? Haruskah kita bertarung sampai salah satu dari kita hancur dan yang lain bertahan? Masalah ini tidak bisa begitu saja diabaikan. Jadi apa yang Anda sarankan kita lakukan? Halo, kudengar kau tidak hanya tidak menjadi ketua, tetapi juga harus ke pengadilan. Ini semua karena Yifeng itu. Awalnya semuanya terkendali. Gugatan itu belum sampai pada titik itu. Karena mereka belum punya bukti. Jika Anda tidak bisa menjadi ketua, nilai apa yang masih Anda miliki? Tuan Muda Qi harap tenang. Yifeng hanyalah orang tak punya uang. Sekarang, saya punya solusi. Ayolah. Sudah selarut ini. Siapa yang masih datang mengetuk pada jam segini? Kakak Yi sudah selarut ini dan saya masih mengganggumu. Saya benar-benar minta maaf. Tuan Muda Lu ini. Apakah kamu mencariku untuk sesuatu? Ini bukan tangan biasa. Ini adalah tabib ilahi nasional. Datang di malam hari pasti ada motif tersembunyi. Orang ini jelas tidak punya niat baik. Kakak Yi, kemarin karena saya tidak sabar saya meracuni mereka. Sebenarnya niat awal saya adalah agar mereka memilih saya sebagai ketua. Setelah memilih saya sebagai ketua, saya akan segera mendetoksifikasi mereka. Saya juga tidak ingin menyebabkan kematian apapun. Aku percaya ini. Selama bertahun-tahun, Lukin dan saya telah bersaing, tidak ada yang mau mengalah satu sama lain. Itulah mengapa saya harus menggunakan taktik serendah ini. Jadi, apa tujuanmu datang menemuiku kali ini? Kakak Yi, The film was translated and narrated by M Media. Kakak Yi, lihat ini. Ini semua adalah bahan obat dengan perdagangan terbatas di pasar. Mereka tidak bisa dibeli di pasar. Aku sudah belajar kedokteran sejak kecil. Aku sangat mengenal bahan-bahan obat ini. Bahan-bahan itu memang sangat berharga. Kakak Yi, saya tidak akan bertele-tele lagi denganmu. Selama kamu menyetujui satu syarat dariku, maka barang-barang ini akan menjadi milikmu. Kamu ingin aku menyerahkan posisi ketua kepadamu, bukan? Itu cerdik. Bukan hanya ramuan obat ini. Juga ini 1 juta. Ini juga milikmu. Aku bisa setuju denganmu. Tapi, kamu harus menjawab satu pertanyaan untukku. Pertanyaan apa? 10 tahun yang lalu, siapa sebenarnya merenggut nyawa seluruh keluargaku, keluarga Ye? Bagaimana masalah dengan keluarga Qi ditangani? Tuan Muda Qi. Hampir selesai. Dulu saya berpikir keluarga Qi adalah perusahaan yang sudah lama berdiri, dan karyawan jangka panjang akan sulit disuap. Tidak disangka. Itu sangat lancar. Kalau begitu saya akan menunggu baik orangnya maupun asetnya. Mohon yakinlah itu pasti akan berhasil.
Kau menanyakan hal-hal ini. Apakah kau masih ingin balas dendam? Tentu saja. Kakak Ye, aku menyarankanmu untuk menyerah pada ide ini. Pikirkan saja. Keluarga Ye begitu kuat saat itu namun mereka musnah dalam semalam. Kau bisa lihat betapa kuatnya lawan itu. Dari apa yang kamu katakan, kamu tahu siapa pelakunya. Seluruh kota mengatakan demikian. Kakak Ye, aku dengan tulus menasihatimu. Kau adalah satu-satunya keturunan yang tersisa dari keluarga Yemu. Kau seharusnya menjalani hidup yang damai dan stabil. Tidak. Dendam darah yang mendalam ini harus dibalaskan. Kau menggali kuburanmu sendiri, Kakak Ye. Katakan saja siapa pelakunya. Aku benar-benar tidak tahu. Kau juga tidak perlu lagi menyerahkan posisi ketua kepadaku. Karena aku yakin, kau tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Apakah kamu meremehkanku sebegitu parahnya? Kakak Ye, aku tidak akan bicara omong kosong lagi denganmu. Seseorang. Bawa kotak obat itu pergi. Kakak Ye, aku minta maaf mengganggumu selarut ini. Kalau begitu aku permisi. Tidak ada perpisahan. Tanpa diduga hanya dalam beberapa hari, dia tidak hanya menjadi ketua asosiasi medis, tetapi juga membuka apotik. Bagaimana seekor lot kecil bisa menimbulkan gelombang besar? Sepupu jangan katakan itu, Yifeng masih memiliki banyak potensi. Dari apa yang Anda katakan sepertinya Anda telah jatuh cinta padanya. Bagaimana bisa begitu? Penyakit nenek baru saja sembuh. Keluarga Qi masih punya banyak urusan. Aku harus mengurus aset-asetnya dengan benar dulu. Tidak perlu terburu-buru untuk menikah. Di rumah sakit, lebih dari 10 anak dalam kondisi kritis. Anda harus segera kembali dan melihat apa yang terjadi. Ada apa? Tidak jelas lewat telepon. Pulanglah dan lihat sendiri. Semua orang tahu. Keluarga Yi telah menderita bencana besar. Telah dimusnahkan. Hari ini aku Yifeng membuka kembali apotek. Aku harap semua paman bibi dan tetangga akan memberikan lebih banyak dukungan kepada kami. Farmasi keluarga Yi. Baik. The film was translated and narrated by M Media. Sekarang semua orang tua mohon minggir sedikit. Sosok terkemuka di komunitas medis ibu kota, Dr. Kishilul, telah tiba. Aku pernah mendengar nama ini Kishilun. Dia adalah seorang tabib bijak nasional yang terkenal. Itu luar biasa, anak kita punya harapan untuk diselamatkan. Tapi bukankah dia terlalu muda? Pahlawan muncul dari masa muda, keterampilan medis tidak mengenal usia. Wanran, kamu harus istirahat dulu. Kamu ikut aku mengambil obat. Akar buplurum. Akar koptis. Akar gentian daun besar. Aroma absin manis dan akar licoris. Mengapa ada akar astragalus? Memang kamu salah pilih. Resep untuk membersihkan panas dan menurunkan demam seharusnya adalah akar baika skulcap, bukan akar astragalus. Akar baika skulcap membersihkan panas, mengurangi api, dan mendetoksifikasi. Sedangkan akar astragalus meningkatkan diuresis dan mendetoksifikasi. Ini terutama digunakan untuk defisiensi Qi. Saya minta maaf guru. Saya tidak melihat dengan jelas. Sebagai seorang tabib, seseorang bisa menyelamatkan nyawa dan juga membahayakan mereka. Seseorang harus sangat berhati-hati. Ya, saya akan menyiapkan obatnya lagi. Terima kasih banyak Ketua Ye. Untungnya Anda menemukannya. Kalau tidak, itu akan membahayakan seseorang. Aku mulai belajar kedokteran pada usia 3 tahun. Pada usia 9 tahun, aku bisa membedakan ramuan obat dari aromanya. Aku tidak percaya. Kamu bisa menutup mataku. Ditutup matanya. Lalu bagaimana seseorang bisa menyiapkan obat? Anda harus percaya pada guru saya. Bahkan jika ditutup matanya, dia masih bisa membedakan aroma ramuan obat. Saya tidak percaya.
Mari kita coba. Ini guru. Murbai. Benar sekali. Dia benar-benar bisa membedakan ramuan obat dari aromanya. Dia benar-benar seorang dokter dewa. Akar Vote. Terlalu menakjubkan. Dan yang ini Anda juga tidak mengenalinya. Itu Gubo. Seorang dokter dewa keluarga Ye telah menghasilkan seorang dokter dewa. Paman Nenek, ini sudah pagi. Kita harus pergi ke apotik keluarga Ye. Nenek. Nenek, The bangun. film was translated and Nenek. narrated by M Media. Xiaowan, ada apa? Dia masih baik-baik saja tadi malam. Mama. Mama. Cepat panggil seseorang. Cepat panggil dokter. Nenek, Ibu. Ibu. tadi malam Nenek juga mengatakan bahwa dia akan membawaku ke keluarga Ye untuk memenuhi kontrak pernikahan. Ini tulisan tangan nenek. Aku sudah melihatnya menulis di buku besar sejak aku kecil. Ini pasti tidak salah. Apa sebenarnya yang terjadi saat aku tidak ada di sini? Dokter. Bagaimana keadaannya? Dia sudah lama meninggal. Ibu. Ye Feng. Cepat panggil Ye Feng, dia bisa menghidupkan kembali orang. Cepat pergi, cepat pergi. Nonali, mengapa Anda di sini lagi? Aku punya kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kau dengar? Kabar baiknya dulu. Nyonya Tuaki ingin secara pribadi mencarimu untuk memenuhi kontrak pernikahan. Jika dia ingin menolak, dia menolak. Jika dia ingin memenuhi, dia memenuhi. Dia terlalu pelin-pelan. Jadi katakan padaku, apakah kau ingin menolak atau memenuhinya? Biarkan saya memikirkannya dulu. Bahkan jika kau sudah memikirkannya, Nyonya Tuaki tidak bisa datang lagi. Dia telah meninggal dunia. Bagaimana bisa begitu? Dia masih sehat beberapa hari yang lalu. Sebagai menantu keluarga Hikau, harus segera pergi untuk memberikan penghormatan. Tabib ilahi ya. Tabib ilahi, terima kasih telah menyelamatkan nyawa anak saya. Kami datang untuk mempersembahkan plakat ini kepada Anda. Terima kasih. Menyembuhkan orang sakit dan menyelamatkan nyawa adalah hati nurani yang melekat pada seorang praktisi medis. Anda terlalu sopan. Dokter Dewa Ye tidak hanya memiliki keterampilan medis yang luar biasa, tetapi juga memiliki karakter yang sangat baik. Benar. Ye Feng, Nonaki mencarimu untuk memeriksanya. Segera datang ke sini. Ye Feng. Bisakah Nyonya Tuaki masih diselamatkan? Dia sudah dingin pada tengah malam. Saya bisa menyembuhkan penyakit tetapi saya tidak bisa menyelamatkan nyawa. Betapa menyedihkan. Kaulah yang patut dikasihani. Jika dia tidak meninggal, kau akan menjadi pengantin pria sekarang. Api tolong. Pergi. Kisilun, mengapa Anda? Ye Feng, kau orang gila, apa yang kau lakukan? Berlarian di tengah malam. Seseorang membakar rumah saya. Orang yang keluar dari lokasi kebakaran adalah pelakunya. Aku tidak tahu, aku tidak melihat siapapun. Apakah Anda kaki tangan pembakar? Pergi ikut saya ke kantor polisi. Kantor polisi. Bagaimana Ye Feng? Pembakar itu tidak tertangkap. Tetapi dia juga tidak bisa dihukum. Ye Feng, masalah kau memfitnahku belum selesai. Apakah dia memfitnahmu atau tidak kau tahu betul di dalam hatimu? Sepupu kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, beberapa bajingan ingin menyakitiku. Aku harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas dengannya. Nenek akan segera disemayamkan, ayo cepat pulang. Kisilun ini terlalu pandai berpura-pura. Orang lain belum melihat sifat aslinya. Ayo kita kembali dulu. Hampir semua ramuan obat terbakar, kerugiannya terlalu besar. The film was translated and Paman. narrated by M Media. Siapa mereka?
Mereka membantu dalam penyelidikan penyebab meninggalnya nenek. Apakah kau Kishilon? Ya. Silakan datang ke sini dan bekerja sama dengan penyelidikan kami. Mereka baru saja mengatakan Shilun adalah tersangka terbesar. Bagaimana mungkin? Sepupu, apakah kamu sudah menjelaskan dengan jelas? Katakan padaku mengapa ini sangat aneh. Nenek awalnya sehat, mengapa dia tiba-tiba meninggal dunia? Semuanya tolong nilai. Obat yang dijual penipu ini sama sekali tidak ada efeknya. Saya sudah minum obat selama beberapa hari tapi penyakit saya sama sekali tidak membaik. Saya akan menghancurkan apotik penipuan Anda. Tidak mungkin. Apakah Anda sudah minum obat sesuai instruksi dokter? Saya minum dan merebus obat sesuai instruksi Anda, sama sekali tidak ada masalah. Dokter Dewa Ye, obat yang kau resepkan palsu. Aku meminumnya tapi sakit kepalaku masih belum hilang. Perutku sakit lagi. Tidak mungkin. Saya akan memeriksa denyut nadi Anda. Kami tidak akan percaya Anda lagi. Dasar penipu. Aku meminum obatnya selama 3 hari seperti yang kau instruksikan. Itu tidak ada efek sama sekali. Orang ini terlalu tidak tahu malu. Sebelumnya dia memfitnahku karena meracuni. Lalu dia merebut posisiku sebagai ketua. Sekarang dia membuka apotek untuk menipu orang lain. Ayo saudara-saudara, mari kita hancurkan apotek ini. Hancurkan. Memukul dengan begitu kuat seperti ini. Sama sekali tidak terlihat seperti Pasin. Yi Feng, apa maksudmu? Pasin yang telah ditipu pasti akan marah. Ayo kita minum air dulu. Jika ada sesuatu mari kita bicara pelan-pelan. Jangan bicara omong kosong lagi kepada kami di sini. Katakan saja langsung. Beritahu kami berapa banyak kompensasi yang akan kau berikan. Berapa banyak yang Anda inginkan? Kedua orang ini tentu memiliki orang tua di atas mereka dan anak-anak di bawah mereka. Harus menopang seluruh keluarga. Kau harus memberi kompensasi kepada setiap orang. 500.000 yuan per orang. Baiklah, tetapi Anda harus tahu bahwa saya menggunakan uang ini untuk membeli nyawa kalian. Apa maksudmu? 500.000 untuk masing-masing dari mereka sudah cukup. Tapi Tuan Muda Lu, bagaimana dengan Anda? Maksudmu kau ingin membeli nyawaku? Benar, berapa harga jual Anda? Aku tidak akan menjualnya dengan harga berapapun. Kalau begitu bukan Anda yang memutuskan. Dalam air yang baru saja Anda minum, saya sudah memasukkan racun. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku berasal dari keluarga medis. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apakah kau meracuninya atau tidak? Kalau begitu The kita film harus was lihat sendiri. translated and narrated 3, by M Media. 2, 1. Kau berani meracuni. Tuan Muda Lu, ini giliran Anda. Sekarang. Apakah Anda ingin kehilangan nyawa kalian? Tidak masuk akal. Siapa yang ingin kehilangan nyawanya? Minumlah. Kakak Yi. Mana milikku? Tuan Muda Lu, Anda adalah seorang ahli di bidang medis. Tidak bisakah kau menyembuhkan racun kecil ini? Kau. Sial, aku sudah mencoba. Racunmu sangat aneh. Aku benar-benar tidak bisa menyembuhkannya. Racunmu. Lu Shaoquan tidak bisa menyembuhkan. Tapi aku bisa menyembuhkannya. Ini membuktikan bahwa kemampuan medisku lebih kuat dari Lu Shaoquan. Jika kalian benar-benar Pasin, meminum obatku tidak akan sia-sia. Katakan padaku siapa yang menyuruhmu datang ke sini dan membuat masalah, dan menghancurkan tempat ini.
Kenapa kalian berdua melihatku? Mengapa mereka melihatmu? Kau paling tahu di hatimu. Jangan bertele-tele denganku. Cepat sembuhkan aku dari racun ini. Menyembuhkan racun. Baiklah. Berlututlah dan mohon padaku. Apa katamu? Aku bilang berlututlah dan mohon padaku. Kau gila. Kau berani menyuruhku berlutut dan memohon padamu. Itu juga tidak apa-apa. Kalau begitu kau bisa perlahan menunggu racun itu bereaksi dan kehilangan nyawamu. Ye Feng kau. Beraninya kau? Tuan Muda Lu, jika kau punya kata-kata terakhir ucapkanlah dengan cepat. Jika kau tidak mengucapkannya sekarang kau tidak akan bisa nanti. Baiklah. Kakak Yi. Aku memohon padamu. Yong Yi. Cari anak anjing dan bawa ke sini. Ya. Guru, apa yang akan kau lakukan? Aku ingin menekan perutnya untuk mengambil beberapa bahan obat. Apa yang akan kau lakukan? Tuan Muda Lu. Setiap kali kau membuka mulut kau memanggilku anjing. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya menjadi anjing. Ye Feng. Kau mempermalukanku. Kau bisa memilih untuk tidak memakannya, kau tahu. Tuan The Muda film Lu, was translated Aku menasihatimu. and narrated by M Media. menyelamatkan nyawamu masih lebih penting. Di masa depan lakukan lebih sedikit hal yang tidak bermoral. Kalau tidak kau bahkan tidak akan punya pil yang ternoda brain ini. Tua, apakah kau di sini untuk konsultasi medis? Tentu saja aku tidak akan datang ke sini hanya untuk menggunakan toilet. Hei, kenapa kau bicara seperti itu? Siapa yang kau pelototi, aku akan memukulmu sekarang juga. Kau datang untuk konsultasi namun kau begitu agresif. Apakah kau punya 8 kaki? Kau memang dokter Dewa Ye. Itu aku, siapa namamu? Mengapa kau di sini? Aku harimau hitam. Aku di sini untuk konsultasi. Jika kau datang untuk konsultasi kau harus bersikap seperti itu. Lihatlah betapa agresifnya dirimu. Penyakit apa? Baik, Tuan. Menjauhlah. Pembicaraan macam apa itu? Aku bertanya penyakit apa yang kau derita. Semua orang bilang kau dokter dewa. Jadi aku pikir, kau pasti bisa menyembuhkan penyakit yang kumiliki. Ya, masalah di area itu. Bagian mana? Area itu? Jadi kau menderita disfungsi ereksi. Jika kau benar-benar dokter dewa, maka sembuhkan aku dengan cepat. Kalau tidak kau hanyalah penipu. Mengapa Anda memiliki seperangkat jarum akupuntur ini? Apa kau tahu itu? Bukankah ini seperangkat jarum akupuntur leluhur keluarga Ye? Benar, bagaimana kau tahu? Saya hanya menebak. Lakukan akupuntur. Sudah selesai. Ikuti saja resepku ini. Minum obatnya dan kita akan melakukan akupuntur di hari lain. Feng Xian, sudahkah Anda selesai meracik obat saya? Sudah berapa kali Anda meminumnya? Saya rasa Anda sebaiknya menyerah saja. Kali ini obatnya pasti akan manjur. Apakah Anda begitu yakin? Keluarga Ye itu, keluarga Ye yang dimusnahkan, Anda tahu. Sudah ada seorang pewaris. Apakah itu keluarga Yi yang dikenal sebagai sekte tabib ilahi? Benar, beritahu saya. Keluarga-keluarga besar di ibu kota ini bersatu. Namun mereka masih membiarkan keluarga Ye memiliki garis keturunan yang bertahan. Bukankah ini seperti ditinggalkan sendirian di ruangan yang rentan? Bicaralah siapa sebenarnya yang memusnahkan keluarga Ye. Ibu.
Mengapa ibu pergi begitu cepat? Dia masih sehat baru kemarin. Mengapa dia sudah tiada sekarang? Ibu. Sebentar lagi Anda akan dimakamkan. Di kehidupan Anda selanjutnya, jika Anda menahan diri untuk tidak ikut campur urusan orang lain, Anda tidak akan meninggal sebelum waktunya. Hasil otopsi kami telah diperoleh. Pelakunya ada di antara kalian. The film was translated and narrated by M Media. Lepaskan saya. Pergi. Lepaskan cengkeramanmu. Semua hal telah diselidiki secara menyeluruh. Kematian nenekmu memang terhubung dengannya. Kasus pembakaran di apotek keluarga Y juga dilakukan atas instruksinya. Mengapa dia bertindak seperti itu? Dia melakukan semua itu untukmu. Wanon, saya tidak bisa disalahkan untuk ini. Ini sepenuhnya karena desakan nenekmu untuk menikahkanmu dengan Yifeng. Saya tidak bisa hanya mengamati Anda menikahi orang lain. Pun saya tidak bisa hanya mengatai Yifeng saya dalam kekuatan. Kamu benar-benar tidak punya malu. Kamu. Yifeng, bukankah pertunangan kita sekarang harus dihormati? Keluarga Ye sedang menurun. Keluargamu enggan membentuk aliansi. Masalah apa yang menimpa Nonaki hari ini? Sebelum meninggalnya nenekku, dia bersikeras untuk secara pribadi mengajukan lamaran pernikahan. Namun, Apakah pelakunya sudah teridentifikasi? Yifeng, jika kamu benar-benar ingin menikahiku, maka segeralah melamar. Saya telah menyaksikan pria memaksa wanita untuk menikah. Tetapi ini adalah pertama kalinya saya mengamati seorang wanita memaksa pria untuk menikah. Sangat menarik. Kakak perempuan, mengapa kau? Apakah Anda memang tabib ilahi ya? Hidup memang penuh dengan kejadian tak terduga. Apakah kalian berdua saling kenal? Kakak perempuan pernah mencari konsultasi medisku. Keahlian medis Anda sungguh mendalam. Anda tidak hanya menyembuhkan husi saya, tetapi juga masalah pribadi saya itu. Ini masalah sepele. Menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang sakit adalah sifat bawaan seorang praktisi medis. Kakak perempuan tidak perlu formalitas seperti itu. Kakak perempuan, penyakit suamimu sudah sembuh. Mengapa kau terus datang ke sini? The film was translated and narrated by M Saya Media. jatuh sakit lagi. Tidak mungkin kalau begitu kamar tidur itu tetap sepi. Bukan begitu. Uzi sekarang sekuat harimau. Sampai-sampai saya sekarang harus membeli tonik. Kalau begitu kakak perempuan, Saya mungkin tertular wabah. wabah. Memang itu adalah penyakit yang saat ini merebak di utara. Nyawa-nyawa melayang seketika. Namun kau masih bisa tersenyum. Apa yang perlu ditakutkan? Dengan adanya tabib ilahi muda seperti Anda, tolong datang ke kediaman saya malam ini. Tolong tetaplah di sini. Namun sejujurnya beruntunglah aku tersedia untuk penyakitmu. Jika itu praktisi lain itu benar-benar tidak bisa disembuhkan. Hei, kau anak ini benar-benar berbakat. Penyakit separah ini di utara, bahkan dokter-dokter terkenal pun tidak bisa menyembuhkannya. Jika kau tidak percaya padaku, ya sudah. Ini pergilah. Pergi. Anda juga sudah tiba. Kau telah mengkhianatiku. Apa kau pikir aku bisa kabur? Yifeng sudah melihatmu di tempat kejadian. Jika saya tidak menghentikanmu hari itu, Anda pasti sudah masuk bajingan ini. Setelah aku keluar, aku pasti akan menghadapinya. Lu Shokwan Yoruomai datang mengunjungimu. Nonaki, tolong berhenti. Nona Li, ada yang bisa saya bantu? Masalah Nonaki yang mendesak pernikahan barusan.
Apakah itu tulus? Tentu saja Yi Feng punya pertunangan denganku. Lagi pula dia pernah datang ke rumahku untuk melamar aku benar-benar ingin menikah dengannya. Tapi dia menyelamatkan hidupku, aku harus membalasnya. Bagaimana kamu berencana membalasnya? Dengan menawarkan dirimu sendiri. Nona Kiki Shilon menyamar sebagai Yoruo Mai telah melarikan diri. Dia The mungkin film datang was mencarimu, Anda harus translated berhati-hati. and narrated by M Media. Nonaki, aku secara resmi menyatakan bahwa aku ingin bersaing secara adil denganmu. Bersaing. Benar, kita akan mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk melihat siapa yang bisa menjadi istri Ye Feng. Nona Li, apakah kamu tidak punya malu? Yi Feng punya pertunangan denganku. Tapi kamu menolak? Nah, sekarang aku ingin menikah dengannya lagi. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ayah, saya akan berurusan dengan Yi Feng dan sepenuhnya memusnahkan garis keturunan keluarga Yi. Tunggu, jangan bertindak gegabah. Akhir-akhir ini saya tidak enak badan. Bawa dia pulang ke saya segera. Tubuh ayah selalu saya rawat. Tidak ada masalah sama sekali. Apakah ada masalah atau tidak, saya sendiri yang paling tahu. Bawa dia pulang ke saya segera. Omong kosong apa lagi yang Anda bicarakan? Baik, ayah. Masalah kita meracuni orang tua itu sama sekali tidak boleh diketahui. Saudari Rumei, kau sudah tiba. Anak muda, saya punya teman yang sakit. Bisakah Anda datang dan melihatnya? Tidak bisakah mereka dibawa ke sini? Penyakitnya terlalu parah, tolong lakukan perjalanan. Baiklah. Kalau begitu tolong tunjukkan jalannya. Apakah ini ibu kota? Mamang Makmur. Siapa Anda berani parkir di sini tanpa izin? Aku diminta untuk menemui seorang pasien. Anda hanya orang udir dan Anda mengaku tahu cara mengobati penyakit. Berhenti membual. Aku biasanya sangat sibuk. Jika kau tidak akan diperiksa, aku akan pergi. Semuanya minggir, kepala keluarga sakit dan memintanya. Lihat penampilannya yang androgini. Orang yang Anda cari juga tidak mungkin baik, bukan? Cepat keluar. Dasar bajingan sialan. Anda berani memukul saya. Saya tidak hanya berani memukulmu, tetapi saya juga berani mengambil nyawamu. Berhenti bicara omong kosong, cepat biarkan kami masuk. Jika Anda menunda penyakit kepala keluarga, Anda tidak akan bisa menanggung tanggung jawabnya. Bahkan kau meremehkan orang. Kepala keluarga orang yang Anda cari sudah dibawa. Tabib ilahi, Anda sudah tiba, silakan duduk cepat. Kau telah diracuni. Ayah, apa kata dokter? Ini keracunan. Kalian bajingan sialan. Sepanjang hari kalian mencoba segala cara untuk menipu uang dari saya. Dan kalian bahkan menginginkan nyawa tua saya ini. Ayah, itu bukan saya. Pelakunya pasti The film was Kishilon. translated Siapapun and pelakunya. narrated by M Media. Cepat hilangkan racun dan sembuhkan saya. Racun ini tidak kuat. Jadi tidak mudah terdeteksi. Tapi begitu racun itu bereaksi, seseorang akan kehilangan nyawanya. Tabib ilahi, Anda harus menyelamatkan saya. Ayah, dia terlihat seperti orang udit, dia pasti tidak tahu cara mengobati penyakit. Kalian sendiri yang mengundangku ke sini. Jika kau tidak percaya padaku, aku akan segera pergi. Dasar bocah. Apakah Anda ingin membuat saya marah sampai mati? Tabib ilahi, jangan dengarkan dia. Cepat hilangkan racun dan sembuhkan saya. Ayah benar-benar sakit parah sampai pikirannya kacau. Bahkan jika kita mencari obat, kita tidak mungkin menemukannya, bukan? Karena begitu aku akan pergi. Kishiao. Jika Anda tidak menghentikan tabib ilahi untuk saya dan mengundangnya kembali untuk memeriksa saya, mulai sekarang saya akan memutuskan hubungan ayah anak kita dengan Anda. Ayah, Anda. Tabib ilahi, tolong berhenti. Orang udik tidak tabib ilahi. Tolong sembuhkan ayah saya. Dengan sikap seperti itu, apakah kau masih berharap aku bertindak?
Apa yang Anda inginkan? Sangat sederhana, berlututlah dan mohon padaku. Tidak masuk akal, saya adalah tuan muda terhormat dari keluarga Ki, beraninya Anda. Tuan muda, statusmu terlalu mulia. Aku sangat ketakutan olehmu, sehingga aku tidak lagi berani mengobatinya. Mohon maafkan aku. Baiklah. Saya mohon, Ini bisa diterima untuk saat ini. biarkan saya mengatakan kata-kata yang tidak menyenangkan terlebih dahulu. Karena Anda berani membuat saya berlutut, Anda pasti harus menyembuhkannya. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu. Apakah kau mengancamku? Sekarang bagaimana? Mungkinkah kamu seorang penipu dan sekarang takut? Aku tidak takut, karena begitu kau mengancamku, maka pemeriksaan ini tidak bisa gratis. Pasti ada syaratnya. Syarat apa yang kamu inginkan? Syaratnya adalah semua asetmu di dalam keluarga Kie. Kamu benar-benar berani. Kamu berani menuntut asetku. Apa yang tidak berani? Adikmu Kisilun sudah kehilangan segalanya padaku. Aku The bertindak film secara was terbuka dan translated terhormat. and Kisilun narrated telah by kehilangan M semua Media. asetnya padamu. Benar, semua yang di bawah kendalinya telah dialihkan kepadaku. Sedangkan milikmu aku juga menginginkannya. Kamu. Dasar licik. Apakah kamu ingin mencaplok aset keluarga Ki? Aku hanya ingin mencaplok aset pribadimu. Karena aku curiga kau meracuninya. Omong kosong, aku adalah putra tertua keluarga Ki. Aset keluarga Ki akan menjadi milikku cepat atau lambat. Alasan apa yang kumiliki untuk meracuninya? Anda sendiri tahu apa alasannya. Bagaimanapun, jika Anda tidak memberi saya kompensasi yang layak, saya tidak akan menyembuhkan racun ini. Tabib ilahi Ye, selama kamu menyembuhkan penyakitku, semua aset di bawah kendalinya akan menjadi milikmu. Kepala keluarga King masih yang paling masuk akal. Ketika aset terlibat, bahkan seorang putra pun tidak bisa dipercaya. Berhenti bicara omong kosong. Cepat sembuhkan racunnya. Kakak Romai, kita mau kemana? Mengapa mobil tiba-tiba berhenti? Untuk mengirimmu ke surga barat. Saya sudah tahu Anda bukan kakak Romai. Ayah, bagaimana perasaanmu? Aku belum akan kehilangan nyawaku. Kamu pasti sangat kecewa, bukan? Omong kosong apa yang ayah katakan. Kamu adalah ayah kandungku. Mereka hanyalah cucu laki-laki, cucu perempuan, dan menantu laki-laki. Sekarang bahkan anakku sendiri, aku harus waspada. Jujur saja, ayah, bagaimana ayah bisa mengambil aset atas namaku dan memberikannya kepada bajingan itu hanya karena dia menyembuhkan penyakitku? Aku bisa terus hidup lebih baik daripada The film kalian was semua. translated and Apa maksud ayah narrated dengan by itu? M Media. Apa maksudku? Aku bertanya padamu. Aku sakit. Selama ini, bukankah kalian semua merawatku? Mengapa aku tiba-tiba diracun? Tahun itu, aku menasihatimu untuk tidak memusnahkan seluruh keluarga Ye. Mengapa kamu tidak mendengarkan? Kamu bertindak kejam dan sekarang karma telah tiba. Anggap semua ini sebagai kompensasi untuk keluarga Ye. Atas dasar apa dia harus diberi kompensasi? Mereka semua pantas mati. Apa maksudmu? Apakah aku juga pantas mati? Tuan muda. Dasar kurang ajar. Aku sudah bilang untuk memusnahkan seluruh keluarga Ye. Mengapa masih ada anak yang tersisa? Tuan muda, saat itu, kami sudah mengobrak-abrik keluarga Ye. Benar-benar tidak ada yang tersisa hidup. Lalu bagaimana dengan Ji Feng? Maafkan saya, tuan muda, tolong beri saya kesempatan lagi. Jika kamu masih gagal kali ini, kamu tidak perlu kembali keluar. Ya. Yi Feng. Seluruh keluarga Yi menunggumu. Cepat pergi dan bersatu kembali dengan mereka. Ada apa ini? Mengapa semua orang berkerumun di sekitar apotek? Untuk menonton keramaian tentu saja. Apa yang bisa dilihat di apotek? Paling-paling berobat atau mengambil obat itu saja. Qi Wanrang dan Li Xuan, kedua nona muda itu, sedang bertengkar. Li Xiwen, tidakkah kamu mempertimbangkan usiamu? Kamu sudah bisa jadi bibi Yi Feng. Istri yang 3 tahun lebih tua dari suaminya membawa keberuntungan. Jika 8 tahun lebih tua, mereka pasti akan kaya. Lagi pula Ye Feng tidak keberatan denganku jadi hak
Apa yang kamu miliki untuk bicara? Akulah yang bertunangan dengannya. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Kiwanran, tapi kamu sudah memutuskan pertunangan. Lagi pula akulah yang berada di sisinya beberapa hari terakhir ini. Bibi pertama, bibi kedua. Bisakah kalian berdua berhenti berdebat? Ini adalah apoten. Kita masih harus merawat orang lain. Orang tua siapa yang kamu panggil bibi? Orang tua, siapa yang kamu panggil bibi? Lalu aku harus memanggilmu apa? Panggil aku istri guru. Panggil aku istri guru. Hanya dalam beberapa bulan singkat ini, Ye Feng ini tidak hanya menjadi ketua asosiasi medis, tetapi juga menghidupkan kembali keluarga Ye. Dia benar-benar seorang jenius. Dua wanita paling diidamkan bersaing untuk menikahinya. Benar-benar mengagumkan. Aku juga mendengar bahwa Ye Feng mengakuisisi aset keluarga Qi, dan dalam semalam menjadi orang terkaya di Lincheng. Siapapun yang punya anak The perempuan, film was cepat nikahkan dia. Dia translated adalah and menantu narrated idaman. by M. Tentu saja. Media. Istri guru, sebenarnya kita bisa membicarakannya pelan-pelan saja, guruku. Jangan bicara omong kosong, saya belum menikah. Guru Anda kembali. Guru tolong cepat pilih istri guru. Kalau tidak kita harus tutup. Kamu katakan siapa yang akan kamu pilih. Kamu katakan siapa yang akan kamu pilih. Dia sudah bertunangan. Dia banyak membantu saya. Saya juga tidak tahu harus menikah dengan siapa. Menikahlah denganku. Kakak Feng Xian, jangan menguping di saat seperti ini. Saya tidak menguping. Saya benar-benar ingin menikahimu. Percaya atau tidak, saya akan menghentikan obat Anda. Jangan, Kak. Saya hanya bercanda. Kiwanran, dengarkan saya baik-baik. Tahun itu, saya melihat pertunangan Anda dan apa yang Anda katakan saat itu. Aku tidak mengatakan apa-apa saat itu. Pikirkanlah aku tidak keberatan dengan pertunangan itu. Tidak, sama sekali tidak. Ketika kamu meninggalkan keluarga Qi saat itu, kamu punya pertunangan dengan Qi Shilun. Mengatakan bahwa dalam 3 bulan aku harus memilih pasangan pernikahanku sendiri. Sepertinya itu benar-benar terjadi. Jadi siapa yang Anda pilih? Tentu saja aku memilihmu. Ye Feng, aku sudah menyatakan sejak lama di kehidupan ini, dan selanjutnya aku tidak akan menikahi siapapun kecuali kamu. Kamu bisa lihat sendiri apa yang harus dilakukan. Nona muda tertuali. Semuanya harus dipertimbangkan berdasarkan urutan prioritas. Apa yang kamu lakukan sangat tidak baik dibandingkan dengan kebahagiaan seumur hidupku. Apa artinya kebaikan? Kamu nenek tua benar-benar tidak tahu malu. 2 istri tidak, bukan 2 kakak perempuan. Bisakah kalian berhenti berdebat? Berhenti berdebat. Siapa yang kamu panggil kakak perempuan? Panggil aku adik perempuan. Apakah tabib ilahi Ye ada di sini? Ya, Tabib ilahi, kami mohon Anda membantu. tolong cepat berdiri. Kalau tidak puluhan ribu nyawa akan melayang. Tolong berdiri dulu. Anda bisa menyembuhkan Feng Xian. Maka Anda juga bisa menyembuhkan wabah di utara. Mereka juga punya orang tua lanjut usia dan anak-anak kecil. Kami mohon Anda membantu mereka. Apakah Anda berbicara dengannya? Nyawa manusia itu penting dan saya juga tidak punya pilihan lain. Kondisi setiap orang berbeda. Puluhan ribu orang, saya tidak yakin bisa menyembuhkan mereka semua. Saya percaya padamu. Anda pasti akan berhasil. Betapa mengerikannya wabah itu. Begitu banyak tabib ilahi negara tidak berdaya, bisakah dia sendiri melakukannya? Apakah Anda menyiratkan bahwa wabah ini tidak dapat disembuhkan? Aku benar-benar berpikir begitu. Kalau begitu saya harus mencoba. Anda tetap di sini dan jaga toko. Guru, ini adalah kehidupan nyata. Kita tidak khawatir tentang makanan atau pakaian, tetapi mereka berjuang antara hidup dan mati. Benar. Sebelum saya sakit saya juga tidak bisa merasakannya. Perasaan The menunggu film was kematian benar-benar tak translated tertahankan. and narrated Saya by pasti M. akan melakukan Media. yang terbaik untuk menyembuhkan mereka. Kalau begitu kita akan lihat apakah kecepatan penyembuhanmu lebih cepat atau kecepatan aku menyebarkan wabah dan racun lebih cepat.
Sungguh aku telah mencapai jasa yang besar. Aku telah membawa tabib ilahi ke sini untuk menyembuhkan kalian semua. Tabib ilahi ada apa dengannya? Kalian benar-benar sekelompok penipu. Aku jadi begini setelah minum obatmu. Obatmu beracun. Jangan bicara omong kosong, aku juga pernah terkena wabah dan sembuh total setelah minum obat. Perutku sedikit sakit. Memang obat ini bermasalah. Bagaimana sudah kubilang kau tidak bisa menyembuhkannya, tapi kau tidak percaya padaku. Apa kau sudah yakin sekarang? Sebagian besar pasien sudah membaik. Hanya ada 1 atau 2 kasus yang tidak biasa. Aku harap begitu. Jangan biarkan itu merusak reputasimu sebagai dokter dewa. Dia telah diracuni. The film was translated and narrated by M Media. Sudah tidak apa-apa sekarang. Baiklah, kalian semua lanjutkan membagikan obat. Saya akan berjalan-jalan sebentar. Siapa sebenarnya yang akan meracuni secara diam-diam? Mungkinkah itu hanya ditujukan pada saya? Tidak bagus bau racun datang dari sana. Jadi ternyata Anda yang meracuni. Kau benar-benar bisa menemukanku. Anggap dirimu tangguh, tapi hidupmu juga sudah berakhir. Mati. Racun Anda sebenarnya adalah tonik yang hebat bagi saya. Istri saya datang. Tabib ilahi bangsa.